Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat oleh kami dari kelompok 6 mata kuliah psikologi komunikasi dengan membahas tema atribusi sosial yang beranggotakan saya sendiri Nurlaila Utari, Ayu Indira Mutia, Meilina Satyan, dan Nur Fadriati. Pengertian atribusi. Atribusi pada awalnya dilakukan oleh Friedrich Heider. Atribusi adalah sebuah teori yang membahas upaya-upaya yang dilakukan untuk memahami penyebab perilaku kita dan atau orang lain. Dalam situasi sosial, secara konstan berusaha untuk memahami perilaku orang lain dan kemudian menarik kesimpulan apa yang mendasari atau melatar belakangi perilaku tersebut. Atribusi merupakan masalah yang cukup populer pada dasawarsa terakhir di kalangan psikologi sosial dan agak menggeser fokus pembentukan dan perubahan sikapnya. Macam-macam atribusi. Secara garis besar, ada dua macam atribusi. Yang pertama yaitu atribusi kausalitas dan yang kedua atribusi kejujuran. Pada atribusi kausalitas ini, Heider memperkenalkan konsep causal attribution atau atribusi kausal. Proses penyebabnya, penjelasannya yaitu tentang penyebab suatu perilaku. Bila kita melihat perilaku orang lain, kita mencoba memahami apa yang menyebabkan ia berperilaku seperti itu. Menurut Heider, bila kita mengamati perilaku sosial, pertama-tama kita menentukan dahulu apa yang menyebabkannya. Faktor situasional atau personal dalam teori atribusi lazim ini disebut kausalitas eksternal dan kausalitas internal. Contohnya, dalam suatu ruangan kelas, kita dapat menduga berbagai perilaku mahasiswa menghadap ke depan dan menulis catatan kuliah, menghadap ke depan tetapi mengobrol dengan rekan yang duduk di sebelah, menghadap ke depan sambil menatap handphone. Semua mempunyai kemungkinan terjadi yang berbeda-beda. Menghadap ke depan dan menulis catatan kuliah adalah yang paling mungkin terjadi. Itu yang paling sulit untuk dijelaskan karena sebagai penyebab dapat diduga. Mungkin ia ingin belajar, ingin lulus ujian, tapi beasiswanya dicabut, malu pada dosen, atau sekedar tunduk pada norma-norma sosial. Dua yang pertama adalah penyebab internal, dan tiga terakhir penyebab eksternal. Yang kedua, atribusi kejujuran. Atribusi ini merupakan proses untuk menyimpulkan bahwa persona stimuli jujur atau munafik. Menurut Robert A. Baron dan Doan Bairini tahun 1979, kita akan memperhatikan dua hal. Yang pertama, sejauh mana pernyataan orang itu menyimpang dari pendapat yang populer dan diterima orang, dan yang kedua, sejauh mana orang itu memperoleh keuntungan pernyataan itu. Contoh itu cerita Raja Thailand yang menunggang kerbau. Biasanya dia mengendarai Georgia putih dan rakyat harus bersuara dengan satu irama. Maha Agung Baginda Raja yang mengendarai Georgia putih. Kali ini pun walaupun Raja menunggang kerbau, orang masih menyebutkan irama yang sama, Maha Agung Baginda Raja yang mengendarai Georgia putih. Kecuali di 4 penjuru angin. 4 pemuda mengeluarkan pernyataan. Raja menunggangi kerbau kotor. Mereka ditangkap, dibawa ke istana. Raja mengangkatnya menjadi menteri. Aneh, mestinya dipenjara, kan? Sabda Raja kepada 4 pemuda itu. Kalian orang jujur. Aku membutuhkan orang seperti kalian. Berarti sukar menduga kejujuran pada orang yang meneriakan irama yang sedang populer. Selanjutnya akan dibahas oleh Ayu Indira Mutia. Teori korespondensi. Edward Jones dan Kate Davis mempelajari pengamatan posisional dan lingkungan pada atribusi kausal.
berdasarkan teori inferensi perilaku yang lain dan efeknya untuk menggambarkan sebuah inferensi koresponden di mana perilaku dikaitkan dengan karakteristik di posisi atau kepribadian. Hal ini dilakukan dengan cara yang pertama, mengidentifikasi maksud dari efek perilaku seseorang. Kita cenderung untuk menarik inferensi koresponden jika perilaku tersebut muncul dengan disengaja dibandingkan dengan tidak disengaja. Yang kedua, kita cenderung memutuskan ada korespondensi bila dampak dari perilaku tersebut tidak diinginkan secara sosial. Contoh teori inferensi korespondensi. Ambillah mahasiswa yang membelakang. Ini menyimpang dari pola perilaku yang biasa. Kita akan segera menyimpulkan perilaku itu terjadi karena motif perorangan. Mahasiswa itu benci pada dosen, ingin menunjukkan keberaniannya, atau sekedar jual tampang, atau ingin menghindari tatapan dosen. Apapun sebabnya, jelas ini menunjukkan kausalitas internal. Penelitian Jones dan Davis dapat disimpulkan bahwa kita dapat menunjukkan kausalitas perilaku dengan melihat konteksnya. Slide selanjutnya. Contoh teori atribusi dari Harold Cayley. Menurut Cayley, kita menyimpulkan kausalitas internal atau eksternal dengan memperlihatkan 3 hal. Konsensus, apakah orang lain bertindak sama seperti penanggap. Kedua, konsistensi, apakah penanggap bertindak yang sama pada situasi lain. Yang ketiga, kekhasan, apakah orang itu bertindak yang sama pada situasi lain atau hanya pada stimulus saja. Slide selanjutnya. Contoh teori atribusi dari Harold Cayley. Rudy bertengkar dengan seorang dosen. Begitu pula mahasiswa yang lain konsensi tinggi. Rudy pernah juga bertengkar dengan dosen itu sebelumnya, atau konsistensi tinggi. Rudy tidak pernah bertengkar dengan orang lain, kekhasan tinggi. Anda akan menyimpulkan Rudy marah karena ulah dosen, bukan karena watak Rudy. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Melina. Selanjutnya, kesalahan pada atribusi sosial. Yang pertama, kesalahan atribusi yang mendasar. Kesalahan atribusi yang umum di mana orang terlalu menekankan perilaku personal atau disposisi atau internal, perilaku negatif orang lain atau hasil buruk, dan meremehkan faktor situasional atau eksternal. Ketika menafsirkan tindakan atau hasil positif orang lain, bagaimanapun orang terlalu menekankan penyebab situasional dan meremehkan penyebab disposisi. Heider menyatakan bahwa orang-orang adalah prototipe dari asal-usulnya. Maka dengan memandang orang sebagai sebuah prototipe dari asal-usulnya, sejatinya menuntun kita pada kesalahan atribusi yang mendasar. Yang kedua, kesalahan pada bisa melayani diri sendiri. Kesalahan di mana individu mengaitkan kesuksesan dan kegagalan mereka dengan faktor yang berbeda. Keberhasilan seseorang dan hasil positif dikaitkan dengan karakteristik internal dan disposisi, sedangkan kegagalan seseorang atau hasil negatif dianggap berasal dari sebab eksternal dan situasional. Kesimpulan, teori atribusi membawa kita pada pemahaman bahwa manusia senantiasa termotivasi untuk menetapkan penyebab di balik tindakan dan perilaku, serta orang-orang yang ada di sekitarnya. Selain itu, ternyata belajar tentang atribusi juga membuat kita bersemangat untuk mempelajari atribut-atribut lain dalam perkembangan manusia yang terkait satu sama lain. Misalnya, ternyata kemandirian mempengaruhi cara kita mengatribusikan kegagalan dan sebagainya. Selain itu, ternyata belajar tentang atribusi juga membuat kita bersemangat untuk mempelajari atribut-atribut lain dalam perkembangan manusia yang terkait satu sama lain.
Misalnya ternyata kemandirian mempengaruhi cara kita mengatribusikan kegagalan dan sebagainya. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.